Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Return Investment. Oke, teman-teman, kemarin ekonomi kita tumbuh bagus ya, teman-teman. Rilis data ekonomi kemarin membuat IHSG-nya hari ini bergerak, teman-teman. Nah, kalau di data kemarin, yang mana udah rilis pertumbuhan ekonomi kita, untuk data kemarin adalah pertumbuhan ekonomi adalah 5,01 walaupun turun dari sebelumnya. Namun demikian ini atau 5,01 ini adalah lebih tinggi dari kesepakatan dan juga dari prediction seperti itu. Jadi kemarin saya sampaikan bahwa ekonomi tumbuh bagus, tapi kenapa kalau kita lihat dari chartnya IHSG kemarin malah IHSG-nya sepertinya nggak bergerak. Nah, di video yang kemarin saya sampaikan teman-teman untuk melihat beberapa hari ke depan. Kenapa? Karena ketika rilis data ekonomi tumbuh bagus ya, rilis data ekonomi tumbuh bagus seperti yang ada di gambar ya teman-teman, rilis data ekonomi yang bagus seperti ini walaupun kemarin saham-saham atau IHSG-nya nggak bergerak bagus, namun demikian rilis data GDP yang bagus ini adalah merupakan high impact news atau merupakan news yang penting yang mana dia bisa memberikan efek kenaikan saham yang cukup kuat karena adalah merupakan high impact. Nah, kalau teman-teman yang mungkin sudah biasa dengan istilah di economic calendar, maka GDP ini adalah termasuk high impact news atau news yang memiliki impact yang tinggi, dampaknya yang kuat ya teman-teman. Dampaknya yang kuat itu teman-teman bisa memilihnya dari sini. Jadi bisa memilih yang dampaknya kuat itu yang bintangnya itu 2 atau 3 ya teman-teman. Kalau kita lihat di bintang 1, bintang 2, nah ini PDB ataupun suku bunga ini termasuk yang bintangnya 2. Jadi impactnya cukup kuat untuk ke market ya. Makanya ketika kemarin IHSG-nya kepentok, nggak jalan dan kemudian saham-sahamnya juga seperti jalan di tempat, maka saya pesan kepada teman-teman untuk kita lihat besok kira-kira IHSG-nya mau seperti apa begitu. Dan nyatanya hari ini kita bisa lihat IHSG-nya cukup oke, bermain mendekati resistan ya, dan juga banyak saham-saham yang naik ya, banyak saham penggerak indeks yang naik. Baik, itu tadi sekilas tentang GDP kita yang lebih baik dari konsensus maupun prediction. Nah, sekarang kita akan masuk ke bahasan IHSG ya, teman-teman. Nah, kondisi dari IHSG sebenarnya rentang geraknya ini masih sama dalam beberapa hari ini, masih sama. Kisarannya masih di area kuning itu ya. Kisarannya masih sama, tapi kita kan nggak trading IHSG. Kita hanya melihat IHSG ini sebagai indikator ya. Karena di dalam IHSG ini terdapat komponen saham-saham penggeraknya. Nah, IHSG ini geraknya masih sama ya, rentang geraknya sama, di mana resistannya adalah di 6950. 6950 itu di sini. Ini juga berdekatan dengan MA 200 di sekitar 6973 atau dekat dengan 7000 lah ya, teman-teman. Area di sini ini area resistan 6950, 6975 itu dekat sekali dengan resistan MA 200. Terus untuk supportnya juga sama di sekitar 6875. Kemudian 6857, kemudian kalau di bawahnya kita cari lagi ada di 6882. Tapi saat ini support terdekat dari IHSG adalah di 23,6 retracement di 6855 teman-teman. Kita lihat dalam weekly. Dalam weekly juga sudah mulai cukup jelas. Kalau teman-teman yang ngikutin video saya pagi hari tadi, saya sampaikan bahwa updatean untuk IHSG masih belum begitu jelas dalam 3 minggu ini. Kenapa? Karena candlenya adalah doji, muncul lagi doji. Dan untuk saat ini, walaupun ini belum akhir minggu, tapi bentuknya ini adalah sudah cukup memberi gambaran arah yang lebih jelas kemana dari IHSG ini. Seperti itu ya teman-teman. Terus teman-teman, ini adalah penggerak indeks IHSG hari ini. Nah, biasanya kalau saham-saham banking ini bergerak, ini drive-nya kuat ya. Mendorong IHSG naik itu kuat. Nah, kita bisa ngelihat hari ini naiknya banyak nih. BCA, BRI, yang signifikan sih BCA, Bank Mandiri untuk dari bank ya.
kemudian BCA, Bank Mandiri yang paling signifikan dari bank, kemudian kalau yang BRI, BNI ini biasa aja, kenaikannya kecil. Kemudian Bian ya teman-teman, Bian dari saham terkait batu bara, Bian, United Tractor, Adaro juga hari ini kenceng. Jadi saham-saham yang terkait coal ini memang beberapa hari, beberapa minggu ini tertekan terus, ya, tertekan terus. Nah kalau kita lihat ternyata komoditas yang terkait dengan batu bara ini mulai rebound teman-teman. Jadi komoditas itu memang penting sekali untuk kita pantau karena dari situ kita bisa mendapatkan clue pergerakan saham itu, terutama saham-saham terkait komoditas itu biasanya didasari juga dengan harga komoditasnya. Terus kemudian kita lihat juga hari ini adalah Unilever, kemudian HMSP terkait konsumer, Kalbe Pharma juga mengalami kenaikan. Nah, driver yang mendorong IHSG naik banyak dan yang memberatkan IHSG hanya Telkom, ICBP, TPIA, dan juga MDKA ya. MDKA terkait metal, tapi nanti nggak apa-apa, saya akan update untuk saham-saham yang terkait metal. Oke, baik teman-teman, kita lihat dulu ya. Sekarang kita lihat dulu untuk kondisi bursa regional. Kita refresh dulu. Namun sepertinya untuk bursa regional ini kok belum update ya teman-teman. Belum update, saya jadi menggunakan data lainnya aja. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman untuk harga ini untuk regional. Ini Amerika tadi malam 0,1, 0,87, 0,61. Apakah sama dengan data saya? 0,18761. Kita cek ya 0,1. Ini beda ya teman-teman. Sepertinya ini belum update ya. Kita skip aja dulu. Kita nggak gunain data ini karena sering nggak update ya. Jadi kita gunakan data ini sama Google Finance saja. Jadi Amerika tadi malam merah ya. Ceritanya begitu. Kita lihat untuk yang di sini Amerikanya. Ya ini lebih valid ya, Dow Jones 0,1, S&P 500 0,6 dan Nasdaq-nya sekitar 1%. Ini sedikit ada selisih karena tunda ya. Sekitar tunda begitu. Kemudian untuk Hang Seng-nya 0,31 plus, Nikkei-nya 0, sekian ya. Kita lihat untuk Asia Hang Seng 0,36 sekian ya. 0,36. Oke ya, sama ya untuk data ininya. Kemudian kita lihat dulu untuk Eropa ya, Eropa ini Nasdaq-nya turun ya. Nah ini masih di zona merah, kemudian FTSE 100 hijau, CAC 40 hijau juga. Nah ini hanya untuk gambaran aja karena memang marketnya belum closing ya, marketnya masih jalan, artinya sangat mungkin harganya berubah ya. Kemudian untuk harga komoditas teman-teman kita tengok dulu karena ini penting sekali, kita bisa mendapatkan trading idea dari sini. Nah ini gambaran saya untuk minyak ya. Jadi minyak ini tadi saya pakai untuk analisa pergerakan dari saham-saham energi, yaitu ada Medco tadi pagi yang akhirnya rebound juga ya teman-teman. Medco ini minyaknya oke. Ada rebound dari supportnya ya. Terus kemudian coal. Nah coal ini rebound ya teman-teman, perhatikan dari 240-an sampai 254 ya. Menarik. Kemudian untuk emasnya masih retracement, masih terkoreksi. Untuk palm oil masih rentang sama walaupun ada kenaikan sedikit. Untuk permetalan nikelnya turun ya. Kemudian untuk timahnya juga turun ya. Oke teman-teman, kemudian kita tengok dulu ya untuk pergerakan saham-saham hari ini. Pergerakan saham-saham hari ini sebentar ya. Hari ini per closing banyak sektor yang hijau. Banyak sektor yang hijau dimotori oleh saham-saham yang terkait energi teman-teman ya. Jadi memang saham-saham yang terkait energi ini batu bara terutama itu banyak tertekan. Banyak tertekan sebelumnya. Terus kemarin sebenarnya sudah mulai ada sedikit pergerakan saya bahas di video yang kemarin tuh sekitar 2 hari lalu. Hari ini akhirnya banyak yang bergerak dari sektor-sektor yang terkait energi teman-teman ya. Nanti akan saya bahas. Kemudian ini juga sama hitungannya nanti
masuk ke bahas-bahasan saya. Ini BSSR, Arum, ini semua terkait energi ya. Terus kemudian Syariah Grow, ini BJBR. Nah, ini terkait perbankan juga akan saya bahas nanti. Jadi energi bergerak, perbankan bergerak ya. Terus consumer ya, beberapa bergerak. Ini consumer dan juga beberapa saham yang kemarin juga masih saya bahas, MAPI, MAPA, LPPF ya. Oke, baik teman-teman, kita masuk ke bahasan saham untuk besok ya. Ini saya bagi bahasan saya ini dari saham perbankan, kemudian perbankan kan banyak yang bergerak hari ini, kemudian batu bara ya, kemudian energi-energi, kemudian campuran ya, ada sawit sebagian, ada telekomunikasi dan juga grup MAPI, MAPA, LPPF saya bahas dan juga saya singgung terkait permetalan ya. Oke, yang pertama terkait Big Four Banking ya. Ini beberapa lama ini nggak saya bahas karena pergerakannya retracement. Ini untuk bahasan pertama adalah Bank Mandiri ya. Bank Mandiri ini kenapa? Karena dalam pergerakan dia kemarin memang sempat retest ketika dia sampai di atas 50 retracement, dia konsolidasi di 50 retracement di sini. Kemudian sempat terkoreksi maksud saya, terkoreksi atau retracement sampai support di bawahnya sebelumnya di 9.738 retracement, baru kemudian hari kemarin nanjak dan melanjutkan kenaikannya hari ini dengan signifikan. Teman-teman bisa ngelihat secara pergerakan harganya kembali oke di atas MA 3, 5, 20 dan 200. Jadi ini perfect bullish ya untuk Bank Mandiri. Kemudian kita coba tengok dulu untuk kondisi asingnya. Asingnya 3 hari ini kembali naik ya. Kalau Big Four Banking ini sepertinya memang kondisi asing sangat pengaruh sekali ya teman-teman, saham-saham besar ini. Jadi ketika asingnya itu net sell, itu cenderungannya adalah turun, dan ketika asingnya net buy seperti ini, hijau atau biru seperti ini kecenderungannya adalah naik ya. Kemudian BCA ya teman-teman, BCA juga sudah retest resistan candle lagi, bermain di atas 50 retracementnya dia ya. Harga juga perfect bullish di atas MA 35, 20 dan 200. Kondisi asing dari BCA juga luar biasa ya. 3 hari ini asingnya besar sekali. Ini sangat berbeda dengan sebelum-sebelumnya ya. Asingnya ini net buy ya. Jadi memang kalau saham-saham Big Four Banking, saham-saham blue chip itu efeknya kuat terhadap net buy asing terhadap pergerakannya ya. Kita lihat dulu untuk BCA. Resistan berikutnya ada di 8886 ya teman-teman. Atau 8890 ya, berarti berapa ini? 9000 ya. 8900 lah. 8900. Kita lihat dulu untuk kekuatan trennya udah bener ya. Hijaunya di bawah bener, birunya di atas, merahnya nongol juga. Jadi secara tren dia memang sudah bener pergerakan dari BCA ini. Kemudian Bank Danamon juga akhirnya berhasil lewatin 50 retracementnya ya. Ingat, untuk Danamon ini saya hanya pantau dari sini dulu. Karena dia berhasil lewatin 50 retracementnya, kita beri garis target pertamanya. Target pertamanya kita garis ini ya, yang biru ini. Baru kemudian kita update. Target berikutnya ada di mana? Kita update dulu. Fibonya kita update ya. Kemudian target dia adalah di sini teman-teman. Di 3200 untuk Bank Danamon. Kondisi asingnya gimana untuk Danamon? Masih merah ya? Atau masih banyak net sell asingnya? Kita coba intip dulu secara ADX atau secara trennya. Sudah mulai benar ya. Mulai benar sejak tanggal 25 Januari udah mulai benar. Tinggal melanjutkan pergerakannya aja. Terus berikutnya adalah Bank Niaga teman-teman. Bank Niaga ini kemarin sempat
terkoreksi hari ini, namun berhasil retest lagi resistannya. Kemudian ada resistan berikutnya 1236 ya, 1236. Kondisi dari asingnya hari ini net buy, namun sebelumnya cukup panjang perjalanan asing net sell-nya ya untuk Bank Niaga ini. Kemudian BJTM sempat saya bahas di beberapa video sebelumnya. Memang secara pergerakan seringnya di dalam daily-nya itu ada take profit sepertinya ya. Candle-nya jadi banyak jarum seperti ini. Dalam kenaikan ini pun juga banyak jarum di atas maupun di bawah, sehingga sebenarnya bentuk candle-nya ini kurang menarik ya, banyak jarum-jarum begitu. Namun ini adalah saham dividen ya, saham pembagi dividen yang cukup besar. Di sini kita bisa lihat di infonya ini termasuk high dividend ya teman-teman. IDX high dividend 20, saham pemberi dividen terbesar. Kemudian Bank Jabar ya, kemarin juga saya bahas, beberapa hari yang lalu saya bahas juga barengan dengan BJTM, di mana ini ada resistan dia masih di 50 retracement teman-teman. Di sini masih ada resistan. Jadi perhatikan dulu di 1400 resistan 50 retracement, kemudian 1415. Kemudian saham-saham yang terkait batu bara ya. Kalau sebelumnya tadi sudah saya sampaikan harga coal ya. Harga coal ada potensi rebound ya. Ini tanggal 7 nih. Tanggal 7-nya ini ada dari chart ini harga coalnya ada potensi ada rebound, sehingga itu berpengaruh ke saham batu bara yang memang saham batu bara ini juga sudah terkoreksi cukup dalam ya. Ini sudah saya coret-coret kemarin. Beberapa saham-saham yang terkait batu bara ini sudah berada di supportnya ya. Jadi triggernya adalah harga batu bara. Saat ini berhasil lewatin 36215, itu merupakan resistan pertama. Resistan kedua ada 37450 dan targetnya 50 retracement di 38400-an teman-teman. Nah perhatikan di 50 retracement ini sebelumnya pernah dites namun tidak berhasil ya. Jadi balik arah di 50 retracement. Nah, kalau seperti ini ya perhatikan, karena di 37450 itu adalah merupakan resistan kedua atau 38 retracement sekaligus dekat dengan EMA 200. Jadi mungkin teman-teman cukup waspada juga ya. Karena di 50 retracement sebelumnya dia balik arah ya. Kita tengok dulu untuk kondisi asingnya untuk Indo Tambang Raya. Asingnya juga mulai net buy ya, teman-teman. Kemudian Adaro juga dalam turunnya berapa hari ini, dari 4250 sampai 2890. Turunnya dalam ya teman-teman. Turunnya dalam. Ini sampai sudah ngebreak. Nah ini harus cukup hati-hati karena untuk Adaro ini bentuknya adalah begini, turun, rebound lagi dan turun ya. Nah ini harus hati-hati bentuk di sini. Berarti kalau seperti ini kita lihat dalam beberapa hari ke depan mampu nggak dia kembali naik di atas resistannya dia. Sementara kita lihat dulu aja di sini dia ada target pendek di 3000-an teman-teman. 3000-an itu aja dulu. Tapi kalau misalkan 3000 dia mampu, nanti resistan berikutnya atau target berikutnya dari Adaro di sini 3350. Sudah cukup jauh turun dari EMA 200 ya, sehingga sudah masuk ke bearish zone memang. Tapi coba kita lihat. Kalau Indo Tambang Raya pun juga sudah keluar dari EMA 200, di bawah EMA 200 ya. Memang saham-saham batubara udah turunnya udah dalam. PTBA pun juga demikian ya. PTBA juga demikian. Ini ada satu resistan 38 retracement bersamaan dengan trend line 3475 ya. Target sementara ke resistan sebelumnya 3553 ya. Kemudian terkait batubara juga yang bentuknya mirip Adaro adalah United Tractor. Ini model-model begini harus hati-hati kalau teman-teman berani ngebeli, karena ini turun, naik, turun. Nah ini kebetulan karena nggak jebol dia naik ya. Jadi di sini nggak jebol dia naik. Nah tapi perhatikan nanti di 26.900-an di sini, sekitar di sini dia mampu nggak? Kalau nggak mampu malah turun gini yang bahaya ya. Jadi nggak usah pusing-pusing. Bahasanya intinya ini walaupun naik tapi tetap harus eling dan
waspada. Asingnya cukup oke, net buy-nya. Kemudian indika energi bentuknya juga sama, kemarin masih di dasar, hari ini mulai rebound. Tapi saran saya sama ya, ini kita ambil tren pendeknya dulu, sementara resistan 2395 nggak mampu hari ini, ada target 2445 ya. Terus kemudian Petrosi memang secara pergerakan agak beda dia. Dia justru naik ke atas, kemarin terkoreksi sampai 61,8 retracement ya. Terkoreksi sampai 61,8 retracement, potensi kenaikannya minimal ke 38 retracement. Terus saya sampaikan, satu saham yang dalam tren ini bisa naik di atas 38 retracement, maka kelanjutan dari tren ini akan kuat, dan ternyata untuk Petrosi juga mampu mewujudkan itu ya teman-teman, kenaikannya ya. Kemudian Doit, tapi ini sinyalnya agak lemah ya, dan trennya cukup dalam, cukup lama turunnya. Jadi ya istilahnya saya analisa tapi nggak terlalu prioritas aja begitu. Ini kemarin sudah saya gambarkan resistan 300, 323, target 341 ya. Kemudian terkait batu bara juga yang mungkin teman-teman bisa perhatikan, ini adalah Saratoga tapi bentuknya kan hampir mirip dengan Doit tadi. Artinya apa? Artinya ini masih berada di supportan dan kemungkinan potensi naiknya juga banyak hambatan resistan karena dia cukup lama turun ya. Jadi mesti hati-hati kalau teman-teman memang memegangnya. Kemudian terkait energi Medco ya. Medco rebound karena harga minyak rebound ya. Medco rebound karena harga minyak rebound. Jadi teman-teman untuk bahasan yang detail silahkan lihat di video saya. Video saya yang hari ini kalau nggak salah ya. Hari ini teman-teman yang bahasan Medco. Silakan dilihat di video sebelumnya, saya udah bahas kok yang Medco itu. Kemudian untuk Medco, Elsa, selain itu Elsa ya, tapi Elsa belum ya. Ini Elsa masih belum. Saya coba pilihkan Akra teman-teman. Akra memang masih belum, ini saya bahas hanya kaitannya dengan saham terkait energi aja. Akra masih belum. Kemudian Pegas. Ya Pegas sedikit rebound teman-teman, baru di resistan pertama 1602, the nextnya ada 1660. Kemudian ada BP ini akan retest resistan 182 ya, itu aja. Kemudian saya tambahkan BSSR sekilas ya. BSSR juga sama, berada di dasar, masih cukup riskan ya karena baru sehari rebound dari dasar, tapi kalau memang dia mau melanjutkan kenaikannya ya teman-teman harus waspada juga karena mungkin akan ada resistan volume atau masih akan ada supply yang membawa turun. Supply itu artinya begini, resistan volume itu artinya resistan yang terbentuk karena volume orang yang sudah ngebeli di sini, sehingga ketika dia naik harganya sentuh harga mereka, mungkin mereka akan take profit dulu kalau mereka belum average down. Kemudian saham yang berulang kali saya bahas minggu-minggu ini adalah MAPI MAPA LPPF. MAPA teman-teman, MAPI ya teman-teman. MAPI hari ini akhirnya melanjutkan kenaikannya setelah konsolidasi di 61,8 dan hari ini berhasil lewatin 78,2 retracement. Weekly-nya oke. Ya, weekly-nya oke. Monthly-nya juga oke. Sepertinya all time high kemarin November ya teman-teman. Silakan dipantau, ini saham-saham mall ya. Jadi kalau GDP membaik, ekonomi membaik, ya seperti itu, maka produk-produk mall begini ramai sekali. Seperti di Balikpapan sekarang teman-teman, macet. Balikpapan macet karena yang saya baca tadi, karena pertumbuhan, karena pembangunan di Kilang dan juga di IKN ya, itu ada masuk sekitar 8.000-9.000 pendatang baru di 2022. Nah, mallnya itu sudah ramai sekali sekarang Balikpapan, jalanan sudah padat ya, seperti itu teman-teman. Terus kemudian MAPA itu bagus juga, naik konsolidasi, dan ini berhasil lewatin resistan 4263 teman-teman ya. Ini bukan sekali dua kali, saya bahas berkali-kali ya. Dan sekarang berhasil lewatin monthly resistan di 4242, target ke 5100. MAPI, MAPA, MAP aktif Adi Perkasa ini juga termasuk saham-saham mall ya teman-teman. Jadi
Ekonomi menggeliat, GDP bagus, ekonomi menggeliat, pasti saham-saham terkait mal juga membaik semua. Kemudian LPPF ya. Ini juga rebound lagi dari 50 retracement-nya. Ini saat ini sinyalnya bagus banget nih, masuk di atas EMA 200 ya, dan dia lewatin 61,8. Nah, coba ini saham-saham terkait mall ya, saya tambah RAS. RAS juga bagus ya, jadi memang kaitannya seperti itu. Nanti akan saya tambahkan RAS. Kemudian terkait sawit, ini sekilas aja satu saham yang mana paling saya suka kalau saham sawit adalah SSMS. Ketika dia terkoreksi cukup dalam beberapa hari, biasanya reboundnya cepat ya. Dan kemarin juga koreksi sehari aja udah diganti setelahnya reboundnya. Ini saham tradingan juga cukup enak, cukup lebar. Kemudian XL ya teman-teman. XL walaupun secara sinyal nggak begitu bagus, ini cuman naik, kemudian retracement, dan ini rebound dari retracementnya, jadi masih ada resistan 2340-an gitu. Kemudian terkait permetalan ini saya bahas aja. ADMR masih berada di dasar, sudah mulai rebound 2 hari dengan sinyal masih kecil. Kemudian untuk TINS rebound dari retracement masih sinyal lemah ya, sinyal kuat, sinyalnya lemah. Kemudian Antam juga sama, rebound dari retracementnya di 38 retracement. Sudah ngebentuk ini ya, Emer. Kemudian Inco juga sama, rebound, tapi Inco ini sekilas bentuknya adalah masih konsol ya. Kemudian untuk MDKA, emasnya gimana harga emasnya? Kita tengok dulu untuk harga emas ya, goldnya sedikit rebound saja, sedikit saja reboundnya ya. MDKA, nah MDKA ini terkoreksi sampai di 38 retracement. Jadi kalau dia tidak turun di bawah 4550 cukup oke, karena kalau turun di bawah 4550 dia ada peluang ke 43 ya, 4310. Oke, baik teman-teman, seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Ekonomi tumbuh bagus, saham-saham akhirnya naik, dan saat ini IHSG dekat dengan resistan dia di 7.000. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.